Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat yang dirahmati Allah, malaikat Israil alaihissalam merupakan salah satu dari 4 malaikat agung Allah subhanahu wa ta'ala. Sosoknya begitu ditakuti, terutama oleh orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat Israil alaihissalam mengemban tugas dari Allah untuk mencabut nyawa setiap makhluk sesuai perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ternyata dahulunya malaikat Israil merasa tidak mampu untuk mengemban tugas yang amat berat tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Marilah kita simak video ini sampai akhir hanya di channel Santri Ngaji. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannati wan Nar karya Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi, pada bab keempat menyebutkan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan bahwa ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan malaikat maut atau malaikat Israil, maka beliau malaikat Israil dihijabi atau ditutupi dari makhluk-makhluk lain dengan sejuta tutup. Besarnya malaikat Israil itu lebih besar dari beberapa langit dan beberapa bumi. Andai kata dituangkan air dari berbagai laut dan sungai di atas kepalanya, maka tidaklah menetes tetes pun ke atas bumi. Sesungguhnya bagian timur dan barat dunia di hadapan malaikat Israil bagai meja yang telah diletakkan di atasnya sesuatu, dan terdapat di depan meja itu seseorang yang hendak memakan sesuatu yang dia inginkan. Demikian juga malaikat Israil membolak-balikan bumi sebagaimana seseorang membolak-balikan sekeping mata uang. Dan malaikat Israil itu diikat dengan 70.000 rantai. Setiap rantai panjangnya sekitar perjalanan 1000 tahun. Dan tidaklah para malaikat mendekat kepadanya, tidak mengetahui tempatnya, tidak mendengar suaranya, tidak mengetahui keadaannya hingga waktu kapanpun. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan maut dan menguasakannya kepada malaikat Israil, maka berkatalah malaikat Israil, "Ya Rabbi, apakah maut itu?" Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada tabir-tabir atau hijab agar terbuka hingga malaikat Israil mengetahui apa yang disebut maut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada semua malaikat, "Berhentilah dan lihatlah wahai para malaikat kepada maut ini." Maka berhentilah malaikat-malaikat semuanya. Lalu Allah memerintahkan kepada maut, "Terbanglah di atas semua malaikat dan hamparkan sayap-sayapmu semuanya dan bukalah semua matamu." Ketika maut itu terbang dan semua malaikat telah menyaksikan, maka tersungkurlah mereka dalam keadaan pingsan selama 1000 tahun. Ketika mereka siuman dari pingsan, lalu mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sudahkah Tuhan menciptakan makhluk yang lebih besar dari ini?" Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Akulah yang menciptakan dan hanya aku yang lebih besar darinya, dan sungguh semua makhluk akan merasakannya." Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat Israil, "Ya Israil, peganglah maut itu, karena dia telah aku kuasakan kepadamu." Malaikat Israil menjawab, "Wahai Tuhanku,
Dengan kekuatan yang bagaimana saya harus memegangnya, padahal dia lebih besar dari diriku. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepadanya. Lalu malaikat Israel mengambilnya, dan tenanglah maut itu di tangan malaikat Israel alaihi salam. Maka berkatalah maut itu, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku berteriak di atas langit sekali saja." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkannya. Lalu berteriaklah dia dengan suara yang lantang dan tinggi, "Sayalah maut yang memisahkan antara setiap kekasih. Sayalah maut yang memisahkan antara suami dan istri. Sayalah maut yang memisahkan antara anak-anak dengan ibu-ibu mereka. Sayalah maut yang memisahkan di antara saudara dengan saudara-saudaranya. Sayalah maut yang merusak rumah-rumah dan istana yang mencakar langit. Sayalah maut yang meramaikan kuburan. Sayalah maut yang mencarimu dan menjumpai kalian biarpun kalian berada dalam benteng yang kokoh. Maka tidaklah tersisa suatu makhluk pun kecuali dia merasakanku. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang munafik serta orang yang celaka, apabila maut datang kepada mereka, maka turunlah maut itu, dan di sebelah kirinya ada malaikat azab atau malaikat juru siksa yang hitam pekat wajahnya, matanya berwarna biru dengan membawa berbagai macam siksa. Duduklah para malaikat azab itu jauh darinya hingga datang malaikat maut. Apabila telah datang malaikat maut kepada seseorang di antara mereka, maka berdirilah dia di hadapan orang tadi dalam bentuk yang menakutkan. Lalu berkatalah orang tersebut, "Siapakah kamu dan apa yang kamu inginkan?" Maka menjawablah malaikat tersebut, "Sayalah malaikat maut yang hendak mengeluarkan kamu dari dunia dan menjadikan anak-anakmu dalam keadaan yatim, istri-istrimu dalam keadaan janda, harta-hartamu terwaris di antara ahli-ahli warismu yang kamu tidak mencintai mereka dikala hidupmu, sedangkan kamu tidak mempersiapkan kebaikan untuk dirimu sendiri dan tidak pula untuk akhiratmu. Maka hari ini aku telah datang kepadamu untuk mencabut nyawamu." Ketika hamba tersebut mendengar ucapan malaikat maut, maka dia berpaling ke arah lain. Lalu terlihatlah malaikat maut telah berada di hadapannya. Lalu berpalinglah ia ke arah yang lain lagi. Lalu terlihat pula malaikat maut berdiri tegak di hadapannya. Maka berkatalah malaikat maut, "Tidakkah kamu mengetahuiku? Sayalah malaikat maut yang telah mencabut ruh kedua orang tuamu, sedang kamu telah menyaksikan keduanya dan kamu tidak mampu menolong keduanya. Maka hari ini ku ambil ruhmu agar anak-anakmu, sanak kerabatmu, teman-temanmu melihatmu, agar hari ini mereka mengambil pelajaran dari dirimu. Dan sayalah malaikat maut yang telah membinasakan orang-orang yang lebih kuat darimu, lebih kaya dan lebih banyak anaknya daripada dirimu pada masa-masa lampau." Lalu malaikat maut berkata, "Pada hari ini, bagaimanakah kamu memandang dunia?" Maka menjawablah hamba yang celaka itu, "Saya melihatnya banyak terdapat tipu daya dan pengingkaran." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia dalam suatu bentuk, dan berkatalah dunia tersebut, "Wahai hamba yang maksiat, yang durhaka, tidakkah kamu malu berbuat dosa di dunia dan tidak mau mencegah dirimu dan kedurhakaanmu tersebut? Sesungguhnya kamu menginginkanku, sedangkan aku tidak menginginkan dirimu.
dan tidak kau bedakan antara yang halal dan yang haram. Bahkan kamu mengira dirimu tidak akan terpisah dari dunia. Maka sesungguhnya saya pada hari ini berlepas diri darimu dan dari amalmu. Dan dia menyaksikan bahwa hartanya telah menjadi milik orang lain. Maka berkatalah harta itu, wahai hamba yang durhaka, kamu telah berusaha mencariku dengan jalan yang salah, dan tidak membelanjakanku, dan tidak pula menyedekahkanku pada fakir miskin. Pada hari ini aku telah menjadi milik orang lain. Yang demikian itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang suci. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Maka berkatalah hamba tersebut, ya Tuhan kami, kembalikanlah aku agar aku berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, maka tidaklah bisa ditunda dan tidak pula diajukan meski hanya sesaat. Kemudian malaikat maut mengambil ruhnya. Jika hamba tersebut tergolong mukmin, berbahagialah ia. Akan tetapi jika dia tergolong kafir atau munafik, maka celakalah dia. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mutaffifin ayat 7, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya catatan amal-amal orang-orang yang durhaka sungguh berada di dalam sijjin. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 7.